Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Tia Fitria dan rekan-rekan saya ada Kasih Rahayu dan Roslina Sekarsari. Pada kesempatan ini kami akan mencoba membahas mengenai isolasi dan identifikasi senyawa minyak atsiri dari tumbuhan sembukan atau Paederia potida dengan metode kromatografi gas spektroskopi massal. Untuk pendahuluan, tumbuhan merupakan sumber bahan kimia, produk alami, bahan obat yang penting bagi kesehatan. Salah satunya adalah tumbuhan sembukan atau Paederia potida, yang merupakan tumbuhan liar yang kerap menempel di pagar rumah dan mempunyai banyak kandungan kimia. Salah satunya adalah minyak atsiri. Pada batangnya ia mengandung iridoid glikosida, paederosida, asam paederosida, metil paedarosida, dan saprosmosida. Sedangkan pada daunnya ia mengandung alkaloid, paederin, metilmerkaptan, asperulosida, diacetyl asperulosida, metil ester, asam paedarosida, gamma sitosteron, arbutin, asam oleanolik, dan minyak atsiri. Sedangkan minyak atsiri dikenal juga dengan nama minyak eteris atau minyak terbang atau ethereal oil atau volatile oil. Dihasilkan oleh tumbuhan. Minyak tersebut mudah menguap pada suhu kamar tanpa mengalami dekomposisi, mempunyai rasa getir, berbau wangi sesuai dengan bau tumbuhan penghasilnya. Umumnya larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam air. Kebanyakan minyak atsiri juga bersifat antibakteri dan anti jamur yang kuat. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan. Untuk peralatan yaitu ada seperangkat alat destilasi uap, corong pisah, Erlenmeyer, neraca analitik, gelas ukur, botol tempat minyak atsiri, aluminium foil, cakram kertas saring, cawan petri, mikropipet, api bunsen, rotary evaporator, dan seperangkat alat GCMS. Untuk bahan yang digunakan yaitu adalah tumbuhan sembukan yang masih muda dan segar, kemudian ada N-heksana, ada NaCl, nutrien agar, dan aquades. Untuk cara kerja yang pertama yaitu ada persiapan sampel. Tumbuhan sembukan yang diperoleh dicuci bersih kemudian dipotong-potong menjadi bagian kecil. Karena pengerjaan menggunakan jaringan segar, maka kondisi tumbuhan diusahakan agar tetap terjaga kesegarannya. Selanjutnya itu ada cara kerja bagian B, isolasi minyak atsiri dengan destilasi uap. Yang pertama yaitu tumbuhan sembukan segar sebanyak kurang lebih 3 kg didestilasi secara bertahap sebanyak 3 kali, dan setiap kali destilasinya itu menggunakan 1 kg tumbuhan sembukan segar. Kemudian dandang yang digunakan dilengkapi dengan kondensor kemudian dipanaskan. Hasil dari destilasi uap, minyak yang diperoleh terpisah dari air, namun minyak perlu dibebaskan dari sisa-sisa air. Destilat yang diperoleh dari campuran minyak dengan air selanjutnya dipisahkan dalam corong pisah. Untuk pemisahan yang sempurna, destilat ditambahkan natrium klorida agar minyak yang teremosi terpisah. Fase air ditampung dengan Erlenmeyer untuk dipisahkan lagi karena kemungkinan masih mengandung sedikit minyak yang teremosi. Fase air ini ditambahkan dengan pelarut N-heksan dan dilakukan pengocokan. Kemudian didiamkan, kemudian ekstrak N-heksan yang diperoleh diuapkan menggunakan alat rotary vakum. Kemudian dilakukan identifikasi minyak atsiri. Lalu ada cara kerja bagian C, identifikasi minyak atsiri.
Minyak atsiri diteteskan sebanyak 1 tetes pada sepotong kertas saring dan didiamkan beberapa menit. Setelah beberapa menit, minyak atsiri akan menguap dengan sempurna tanpa meninggalkan noda transparan. Dan yang D, analisis dengan kromatografi GCMS. Minyak atsiri yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan alat GCMS untuk mengetahui komponen senyawa golongan kimia penyusun minyak atsiri, tumbuhan sembukan, dan spektrum massa yang diperoleh dibandingkan dengan spektrum massa dari senyawa pembanding atau standar yang diketahui dalam database yang telah terprogram pada alat GCMS. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. A. Ekstraksi minyak atsiri. Tumbuhan sembukan segar yang telah dipotong kecil-kecil sebanyak 3 kg setelah didestilasi uap dan diuapkan dengan rotary vacuum evaporator diperoleh minyak atsiri yang berwarna kuning sebanyak 1,4 mili atau setara dengan 1,064 gram. Selanjutnya, sesuai dengan perhitungan diperoleh berat jenis minyak atsiri tumbuhan sembukan sebesar 0,76 gram per mili dengan rendemen sebesar 0,035%. Kemudian yang B, identifikasi minyak atsiri. Untuk identifikasi minyak atsiri dilakukan untuk memastikan bahwa minyak yang diperoleh itu merupakan minyak atsiri, dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada noda transparan pada kertas saring karena minyak atsiri menguap pada suhu ruangan, yang membuktikan minyak yang diperoleh merupakan minyak atsiri. Selanjutnya, C. Analisis minyak atsiri tumbuhan sembukan dengan GCMS. Hasil analisis dengan GCMS akan diperoleh 2 data, yaitu kromatogram yang berasal dari hasil analisis kromatografi gas cair dan spektra massa dari hasil analisis spektroskopi massa atau MS. Kromatogram dari analisis dengan kromatografi gas menunjukkan 5 puncak senyawa dengan 2 puncak senyawa utama yang teridentifikasi masuk dalam golongan minyak atsiri, yaitu linalol terhidrogenasi dan eugenol. Dugaan senyawa-senyawa atsiri pada kromatogram minyak atsiri tumbuhan sembukan berdasarkan dari database Wiley 7 lib dan NISTO 8 lib. Kemudian yang pertama di sini ada spektrum massa senyawa puncak 1. Bisa dilihat pada gambar kromatogram ini bahwa hasil analisis terhadap spektrum massa puncak 1 dengan waktu retensi 6.900 menit kemungkinan merupakan senyawa linalol yang terhidrogenisasi atau linalol jenuh dengan rumus molekul C10H22O yang muncul pada puncak ion molekuler 158. Hal ini didasari oleh indeks kemiripannya dengan fragmentasi linalol atau C10H18O cukup tinggi, yaitu sebesar 96% dengan puncak dasar atau base peak pada M per Z 93,00. Dan di gambar yang samping ini ada struktur senyawa linalol. Kemudian yang kedua ini spektrum massa senyawa puncak 2. Bisa dilihat pada gambar kromatogram yang ini hasil analisis terhadap spektrum massa puncak 2 dengan waktu retensi 10.716 menit yang ditunjukkan pada gambar 4A. Kemungkinan merupakan senyawa eugenol dengan rumus molekul C10H12O2 yang muncul pada puncak ion molekuler 164. Hal ini didasari oleh indeks kemiripannya yang cukup tinggi, yaitu sebesar 95% dengan puncak dasar atau base peak juga pada M per Z 164 4B. Di samping itu, pola fragmentasi senyawa pada puncak 2 sesuai dengan pola fragmentasi senyawa eugenol yang ditunjukkan pada struktur yang ada di samping ini.
Nah, berdasarkan hasil penelitian identifikasi minyak atsiri pada tumbuhan sembukan dengan metode kromatografi gas spektroskopi massa atau GCMS, dapat disimpulkan bahwa minyak atsiri yang terkandung dalam tumbuhan sembukan mengandung linalol terhidrogenisasi, eugenol, tetradekan, heksadekan, dan juga dibutil tale. Sekian yang dapat dipaparkan oleh kelompok kami mengenai kromatografi gas cair dengan materi isolasi dan identifikasi senyawa minyak atsiri dari tumbuhan sembukan atau Pederia foetida L dengan metode kromatografi gas spektroskopi massa atau GCMS. Pemaparan ini berdasarkan dengan jurnal dengan judul yang sama. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.